Nanti after dan before gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang lampu demon atau lampu devil ya di lampu tembak di D2 laser seperti ini. Ini D2 lasernya yang biasa, yang merek biasa ya. Ini drivernya internal, drivernya sudah include di dalam bodinya ini. Jadi sekarang kita akan memasang devilnya. Nah, yang satu ini kebetulan sudah terpasang devilnya dan yang satu ini belum. Jadi sekaligus saya akan memberikan tutorial cara memasangnya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini ya. Nah, kebetulan ini demonnya warna pink atau warna ungu ya. Ini lebih ke ungu seperti ini. Jadi yang perlu kita siapkan adalah 2 buah kabel dan LED-nya ya. Jadi kabelnya kita pakai yang kecil aja, yang ukuran 1 mili seperti ini ya, kabel kecil biar bisa masuk nanti di bagian sininya. Kemudian untuk LED-nya kita gunakan LED strip ya. Bisa menggunakan LED strip seperti ini, daleman lampu alis yang jenis LED-nya seperti ini yang kecil ya. Kemudian bisa juga menggunakan LED strip yang besar yang biasa, cuman lebih rekomendasi menggunakan LED strip yang ukuran kecil seperti ini ya. Biasanya yang ini ukurannya 4 mili lebarnya. Jadi kita gunakan yang seperti ini. Nggak perlu panjang-panjang, bisa juga menggunakan 3 mata LED atau 6 mata LED atau 9 LED. Ini ada 1 2 3 4 5 IC ya. Jadi per satu IC itu dia ada 3 LED. Jadi lumayan panjang, jadi dia full ya nanti melingkarnya. Nah, langkah pertama untuk bahan-bahannya udah kita siapkan, kabel dan LED. Kemudian kita buka, tutup bagian depannya. Ini kita putar ke kiri, kemudian kita pisahkan kacanya. Dan jangan lupa untuk sealnya ini kita cabut dulu ya. Dan nanti jangan lupa lagi dipasang ya. Nah, untuk setiap LED D2 laser itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang bagian dalamnya sini tebal, ada juga yang tipis. Nah, untuk yang model seperti ini tipis ya. Jadi bagaimana cara untuk memasang tempat kabelnya? Jadi kita harus mengebor. Jadi kalau kita ngebor itu ada 2 cara. Jadi bisa dari atas bagian sini kita bor, kita tembuskan ke samping PCB LED-nya, atau bisa juga kita bor dari depan sini, tembusin ke belakang menuju ke lubang baut yang sebelah sini. Jadi untuk keluar kabelnya itu pastikan lubang baut yang tidak terpakai ya. Kalau misalkan penempatannya nanti di motor lubang baut yang bagian bawah, berarti nanti kabelnya kita pasang ke bagian atas dan sebaliknya seperti itu. Di sini kan ada 4 lubang baut, 1 2 3 4. Jadi kita pakai salah satu yang tidak terpakai nanti. Nah, untuk batas tutupnya yaitu untuk yang sisi sebelah sini, untuk sisi sebelah atas ini tidak kena ya. Jadi kalian jangan ngebornya di bagian sisi sebelah sini, nanti akan nabrak si tutupnya ini, penguncinya ini, karena kan tutupnya itu press ya. Nah, seperti ini, jadi tidak bisa, jadi harus minimal di atas sini. Untuk ngebornya sendiri tidak bisa lurus ya, itu kesulitannya. Jadi posisi ngebornya itu harus miring seperti ini, jadi nggak bisa lurus seperti ini. Kalau lurus seperti ini nanti lubangnya tidak tembus ke depan, jadi harus agak miring seperti ini. Nah, kebetulan untuk yang ini sistemnya di sini bolong tipis, jadi kita bornya dari depan tembusin ke belakang. Nanti kabelnya kita keluarkan di sini. Jadi untuk caranya seperti ini ya. Ini akan saya tunjukkan. Jadi kita bor untuk bagian atasnya di sisi lubang yang ada kabel ini, kita bor. Ini untuk mata bornya kita menggunakan 2,5 mili. Cukup untuk 2 buah kabel ya. Nah, kita bor pelan-pelan ya, jangan sampai mesinnya nanti terkena. Yang penting kalau dirasa sudah mau jebol, kita pelankan bornya. Nah, ini sudah tembus. Sekarang kita buang untuk sisa bor-bornya. Nah, seperti ini ya. Nah,
Jangan lupa kita bersihkan menggunakan kuas supaya sisa bor-borannya tidak ada yang tertinggal. Selanjutnya kita masukkan kabel dari depan ya, kita masukkan kabel. Untuk ujungnya kita tekuk dulu biar nanti dia bisa masuk ke bagian atasnya. Kita masukkan seperti ini. Kalau bisa sekaligus dua ya, karena kalau misalkan satu-satu nanti agak susah. Jadi kita masukkan pelan-pelan kabelnya sampai di sini, nanti terlihat di lubang bagian sebelah sini. Kita masukkan, kita dorong ya. Nah, itu sudah terlihat ya untuk kabelnya. Sekarang kita congkel. Kalau misalkan kalian tidak punya pinset, bisa menggunakan kawat kecil ya. Kawat kecil kita bengkokkan, nanti kita tarik keluar kabelnya seperti ini. Nah, itu baru keluar satu warna hitam, kemudian sisa satu lagi warna merah kabelnya di sebelah sini. Nah, kita cari kabel warna merahnya. Ini cukup sulit ya. Nah, itu udah kelihatan kabelnya. Lalu kita tarik. Nah, jika sudah keluar seperti ini semua, kita tinggal tarik saja kabelnya. Nah, nanti untuk panjang kabel yang ke depannya nanti bisa kita sesuaikan. Nanti bisa kita tarik lagi setelah lednya terpasang. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita solder. Untuk bagian kabel kita solder terlebih dahulu. Ini ya, kita solder, kita kasih timah untuk ujung kabelnya. Nah, kemudian baru kita solder ke lednya. Untuk pemasangan kabelnya ini tidak boleh terbalik ya, jadi kalian harus pastikan cek dulu untuk bagian positif dan negatifnya di sebelah mana, agar nanti memudahkan saat pengetesan. Jadi sudah tahu ya, biasanya kalau untuk warna merah itu untuk arus positif, sedangkan untuk warna putih itu arus negatif. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita tes terlebih dahulu apakah lednya menyala. Jangan langsung ditutup ya, kita pasang negatif ke negatif. Nah, ini sudah menyala, warna pink atau ungu ya. Ini kalau ungu tidak terlalu tua. Kemudian kalau sudah tes menyala, langsung kita kasih selongsong bakar ya untuk bagian solderan, supaya nanti solderannya tidak short ya, atau tidak konslet nanti, karena kan ini kan bahannya aluminium, jadi nanti kedua solderannya nanti bisa bentrok. Kita kasih pendek aja seperti itu, lalu kita bakar. Nah, jika sudah seperti ini, kita sesuaikan panjang kabelnya, lalu kita pasang lednya sesuai lingkarannya ya. Jika dirasa kabelnya tertekuk, maka kita tarik lagi sedikit seperti ini, lalu kita pasang lednya. Nah, seperti ini ya. Tuh. Sebenarnya gampang ya masangnya ya, jika tahu caranya dan tahu triknya. Nah, kemudian biar dia tidak tergeser, salah satu sisinya atau ujungnya kita teteskan lem ya, kita teteskan lem Alteco atau Dexton atau lem G seperti ini, sedikit saja, jangan terlalu banyak. Yang penting mengikat bagian ujungnya aja biar supaya tidak tergeser, karena untuk bagian ujung yang satunya sudah terkunci dengan kabelnya, jadi untuk bagian ujungnya kita kasih lem aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tutup lagi. Jangan lupa untuk sealnya kita pasang lagi ya. Untuk seal waterproofnya atau anti airnya kita pasang. Kemudian lensanya, untuk lensa ini tidak boleh sembarangan memasangnya ya. Di sini sudah ada kunciannya atau nok-nokannya. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang lagi untuk tutupnya. Nah, ini sudah terpasang semua. Ini untuk yang satunya sudah terpasang.
Kemudian yang ini juga sudah terpasang. Nah, untuk pemasangan kabelnya nanti kalau misalkan kita pasang di motor, untuk kabel negatif lampu devilnya ini atau demonnya ini kita bisa gabung ke negatif yang ada di lampu putihnya ini. Nah, untuk positifnya kita nanti bisa digabungkan ke lampu senja seperti itu. Sekarang kita coba dulu untuk kedua LED-nya sebelum kita memasangnya di motor. Ini untuk warna merah positif ya. Kemudian warna hitam. Warna hitam ini negatif. Jadi biasanya kalau di lampu itu hitam dan merah ya untuk standar warna kabelnya. Nah, jadi ini sudah menyala sangat terang sekali ya. Jadi kalau misalkan kita pasang LED-nya rapet, bisa melingkar semua, bisa dapat semua. Jadi cahayanya itu seperti ini ya, seperti matahari, bunga matahari, bisa seperti itu. Nah, tuh seperti ini. Makanya diusahakan kalau bisa masang LED-nya yang kecil supaya bisa rapet dan banyak ya LED-nya ya, dan untuk cahayanya lebih terang. Nah, oke, mungkin ini aja video tutorial cara pemasangan demon di lampu tembak yang semi laser atau bisa juga disebut D2 laser. Untuk kalian yang mau coba-coba silahkan. Jangan lupa di like, share, atau di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.